atasan kepada personel gitu ya. Jadi beda ya, lingkupnya juga beda gitu. HASAP lebih kepada pangan, Hira DC kepada K3. Jadi beda ya. Terus tahu saya kalau Hira DC juga dia nggak ada pohon keputusan ya. Hira DC itu lebih ke tadi ke yang dia masuk bahaya signifikan, risiko signifikan atau bukan. Dia tabelnya udah 5x5. Kalau HASAP dia 3x3 dengan menggunakan bantuan 5 pohon keputusan. Jadi secara standarnya aja udah beda. Jadi nggak sama antara HASAP dengan Hira DC seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya Kak Ubed, beda HACCP pada isu-isu pangan. Kalau yang HIRAC ini dalam K3 ya, bahasannya dalam K3 seperti itu. Oke, kita lanjut ke teman kita yang sudah raise hand, ada Kak Muhammad Rahman. Oke, silakan Kak Muhammad Rahman untuk mengaktifkan ya saya. Silakan. Assalamualaikum. Salam, boleh Kak Rahman pertanyaannya silakan. Ya, saya mau nanya tentang yang tadi yang ALT. ALT. Untuk ALT itu kan masuknya dia kan di low ya. Iya, low. Kenapa, Kak? Nah, itu kan harusnya kan kalau ALT angka lempeng total ya. Jadi nggak spesifik bakteri apa sih yang dicek ya. Iya, betul. Jadi kemungkinan ada ini nggak sih kemungkinan dia jadi high atau jadi medium tingkat ininya. Itu gimana Pak? Iya. Oke. Memang sih ALT itu terlalu umum ya. Maksudnya kita nggak bisa menspesifikkan bakterinya itu apa ya kalau ALT. Karena kan hanya menghitung proteinnya kalau nggak salah, kalau saya tahu untuk ALT. Nah, karena dia masih bersifat umum, sepanjang saya belajar HASAP ya, ALT ini dia masih masuk ke dalam bakteri risiko rendah, Kak. Nah, kecuali kalau misalnya dia sudah mulai spesifik terdeteksi E. coli dan Salmonella, gitu ya, itu udah beda lagi, itu maksudnya high. Jadi untuk TPC, untuk ALT ini dia risikonya nggak setinggi seperti E. coli atau Salmonella ya. Mungkin L atau M masih bisa lah ya, tapi untuk high, saya belum nemu analisa TPC yang sampai high gitu. Kecuali kalau bakterinya sudah bakteri patogen. Karena umum, bisa dibilang dia ada potensi bakteri patogen juga bisa, ada potensi patogen juga enggak. Jadi kita ambil tengah-tengahnya ya, antara low atau medium untuk severity-nya. Lebih baiknya itu mending nggak usah ALT ya, tapi kita langsung spesifik ke bakterinya aja kali boleh, ya. boleh, nggak apa-apa. Kalau dirasa misalnya lebih efektif menggunakan parameter yang tadi, misalnya patogennya, boleh, nggak apa-apa. Karena saya juga pernah menganalisa satu tabel, ternyata ada sumber yang mengatakan TPC juga nggak usah dimasukin. Ya, jadi fokusnya kepada patogen. Kalau misalnya untuk efektivitas silakan fokus kepada bakteri patogen untuk analisa bahayanya. Boleh Kak. Oke. Thank you. Thank you Kak. Oke, terima kasih Kak Muhammad Rahman. Oke, kita beralih lagi ke teman kita Kak Hanum. Silakan Kak Hanum untuk langsung bertanya. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu Hanum. Iya Kak, saya mau nanya terkait GMO. Sebenarnya kan di Indonesia ini hampir belum terlalu concern ya terkait GMO karena banyak produk kita yang sebenarnya belum ada GMO. Penggunaannya umumnya masih non GMO. Tapi sebenarnya ada basic banget yang biasa kita konsumsi itu seperti tempe ya contohnya. Itu kan umumnya menggunakan kedelai GMO dari USA. Jarang yang menggunakan kedelai lokal karena emang produksi lokal itu emang bisa dikatakan minim sekali ya, dan dari pertanian Indonesia sendiri juga belum terlalu concern untuk arah itu. Nah, yang kan di saat ada supplier kita yang ternyata sedang memproduksi olahan tempe, dan di sana sebenarnya tempe itu sendiri kan makanan yang rutin dan pokok yang biasa dimakan oleh kita selain nasi ya, maksudnya makanan itu umumnya semuanya kan menggunakan tempe kedelai GMO. Untuk statement letternya sendiri seperti apa ya? Kan banyak statement letter terkait GMO itu yang masih
disetujui gitu. Padahal sebenarnya dari sisi isu kesehatannya itu sebenarnya udah sangat berbahaya ya. Bukan cuma kedelai tapi juga mungkin jagung, tomat dan lain sebagainya. Itu seperti apa ya olahan-olahan yang seperti itu nanti untuk dari segi HACCP-nya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Hanum. Oke, isu GMO ini mungkin untuk Indonesia belum semua bahan bisa men-state GMO atau non-GMO ya. Untuk kasus kedelai, memang untuk kedelai umum yang digunakan untuk tempe, tadi seperti informasi Bu Hanum, memang umumnya menggunakan kedelai impor yang memang kita sudah sama-sama tahu, misalnya dominan kedelai impor itu sudah memakai GMO gitu ya, sudah menggunakan proses GMO. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan kepada supplier? Nah, supplier harusnya tahu ya bagaimana dari mana dia memperoleh sumber kedelai yang dia dapatkan, apakah betul dari kedelai lokal atau kedelai ini impor. Nah, ketika kita sudah mencari informasi bahwa misalnya hampir 90% kedelai impor kita sudah GMO, berarti kan kita sudah bisa tanya ke suppliernya, misalnya, betul nggak ini kedelainya dari impor atau lokal? Ketika misalnya dia state impor gitu, oh berarti kita sudah ada mitigasi kemungkinan akan ada GMO di kedelai itu. Sehingga kita informasikan kepada suppliernya mengenai adanya isu ini, dan kita minta tolong supplier untuk buatkan statement letter ya, letter terkait dengan potensi kedelai yang digunakan untuk bahan baku tempe itu mengandung atau melalui proses GMO ya. Jadi butuh kerjasama sih kepada suppliernya, terutama mereka juga harus aware terkait dengan bahan kedelai itu dapatnya dari mana gitu Bu. Paling kita adakan informasi dulu, kita cari informasi dulu terkait dengan ketersediaan kedelai yang digunakan oleh supplier itu asalnya dari mana gitu. Kita gali informasi itu. Gitu Bu Hanum. Halo Bu Hanum? Gimana Bu Hanum? Bagaimana Bu Hanum untuk pertanyaannya? Bentar Kak, ini sudah saya unmute tapi kok tidak bisa. Oke, udah. Oh, udah bisa. Okay. Iya, bagaimana Bu? Paling itu tadi edukasi terkait asal sumber bahannya ya, untuk nanti dikenal gitu, mengenai dia ada sumber GMO-nya tidak, atau minta dibuatkan statement letternya gitu. Ya, itu dia udah bikin ya, misal statement letternya bahwa itu GMO. Tapi nanti efek ke produk turunan kita kayak gimana ya? Misalnya kita mau nanti arahnya olahan kita itu nanti ke BPOM dan lain sebagainya. Apakah itu terkendala nggak ya dengan hal seperti itu ke regulasinya Indonesia? Semisal dia bilang emang regulasi dari maksudnya dari statement letternya memang GMO gitu. Tapi yang jadi persoalannya itu nanti di saat di kitanya gitu, saat kita menggunakan produknya dia. Nah, saat kita nanti mau ke BPOM itu ada kendala nggak ya misalnya kayak gitu? Itu sih yang mau saya tanyain ya, karena kan sendiri kan sebenarnya masih jadi isu ya di BPOM ya untuk regulasi pangan ya. Kayak gitu. Tapi di BPOM apa udah ada muncul regulasi ya Bu terkait GMO? Saya belum pernah nemu soalnya ada PRKB POM GMO. Kayaknya belum keluar ya? Belum ya? Oh ya, saya cuma baru dengar dari teman regulasi aja sih. Mungkin akan dirumuskan kali ya Bu ke depannya ya. Karena ya, sepanjang saya membantu. Infonya gitu sih udah ada. Ya, khawatirnya di saat kita nanti pendaftaran ke BPOM ya registrasi malah terkendala kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau saat ini nggak ada ya Mbak ya? Ya, gitu saya sepanjang membantu kelengkapan registrasi BPOM belum pernah ditanyain sampai GMO ya, belum pernah. Mungkin next aman ya. Kedepannya bisa jadi ada aman, ya. Tapi dari BPOM masih oke ya, kayak gitu ya. Iya, tapi kedepannya bisa ditanyakan Bu, karena kan tadi mungkin jadi isu yang nanti akan diangkat perka gitu ya. Jadi nanti kita siap-siap aja terkait dengan isu ini, mungkin kedepannya akan dibuatkan regulasi gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya perusahaan ibu misalnya ekspor ke negara tertentu kayak misalnya Amerika gitu ya. Nah, itu dia sudah sangat strict dengan bahan-bahan GMO. Jadi pasti sebelum kita ekspor itu dia pasti minta saya minta statement letter non-GMO dari bahan-bahan yang ibu gunakan untuk produk. Nah, untuk kepentingan penjualan ke luar negeri